Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi malam ini adalah malam terakhir di tahun 2025. Jadi nanti kalau ada suara kembang api atau suara yang ribut-ribut di luar sana, mohon maaf ya, karena tidak ada pengedap suara ataupun speaker ya, atau lighting gitu ya. Jadi di sini saya tidak terlalu banyak memakai alat-alat seperti biasanya. Dan karena alat-alat saya itu sedang ada di tempat kerja, jadi ya mohon maaf. Pada kesempatan kali ini di konten By The Way, kita akan membahas tentang tahun 2025. Apa yang terjadi di tahun ini, apa saja yang telah saya lakukan selama setahun ini. Ya ini bisa sebagai evaluasi ataupun sebagai reaction ya terhadap apapun yang terjadi di tahun 2025. So, check it out. Baik teman-teman, satu hal yang saya ingin sampaikan di tahun 2025 ini, bahwasanya di tahun ini saya tidak terlalu banyak membuat konten ya, baik itu konten video maupun konten di dunia tulis menulis gitu teman-teman. Jadi tahun ini adalah tahun yang sangat tidak produktif bagi saya ya, karena mungkin waktu dan tenaga tidak mencukupi ya untuk membuat konten-konten seperti di tahun sebelumnya. Tapi teman-teman juga bisa lihat konten-konten apa saja yang sudah saya buat di tahun ini ya. Kalau nggak salah, saya memulai konten di tahun ini itu ketika saya membahas tentang romantisisme. Ada ya, silakan dilihat dari romantisisme sampai terakhir itu saya membuat video musik ya, video musik yang berjudul Dauh Nabi. Itu seorang rekan, seorang teman, seorang guru juga ya yang menyanyikannya, yang berjudul Dauh Nabi ya. Silahkan teman-teman tonton. Podcast pun saya membuat podcast, beberapa teman saya ajak podcast tentang Ramadan ataupun tentang pendidikan, tentang alam juga ada ya. Silahkan teman-teman lihat. Untuk konten trip saya juga tidak terlalu banyak jalan-jalan, dan yang jelas yang saya buat konten itu ketika saya ke Gunung Lembu di Purwakarta, terus ketika saya backpackeran ke Jakarta ya, naik kereta, terus apa lagi ya, mungkin udah, sisanya itu paling video-video short lah ya. Jadi tahun ini kebanyakan saya itu upload video-video saya ya, terutama yang short untuk diupload ke YouTube gitu. Jadi ya inilah tahun 2025 teman-teman. Kalau di tahun kemarin itu saya banyak konten, ada karya-karya tulis juga yang terpublishkan. Kalau sekarang ada sih, tapi itu mungkin tahun depan akan terbitnya insya Allah. Yang saya menulis satu buku yang berjudul Monolog Warga Sipil. Itu adalah sebuah buku komedi ya, komedi bisa satir bisa sarkas teman-teman. Saya itu menulis komedi tentang kehidupan inilah ya, yang berjudul Monolog Warga Sipil ya. Mungkin tahun depan di launchingnya atau di publishnya, diterbitkannya. Untuk tahun 2025 ini bagi saya lagu yang pas untuk tahun ini itu lagu No Surprises dari Radiohead teman-teman. Ya karena seperti kita tahu ya, saudara kita sebangsa setanah air mengalami bencana ya di Pulau Sumatera sana. Kita doakan semoga cepat kembali ya, cepat kembali pulih ya. 3 provinsi teman-teman, bayangkan 3 provinsi di negara kita terkena bencana alam. Nah, kita doakan semoga diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan untuk kembali pulih. Ya kan, suara kembang api lagi guys. Untuk tahun 2025 ini yang paling berkesan bagi saya itu
saya di awal tahun ini saya menonton sebuah anime yang berjudul Out the Movement of the Earth ya. Saya juga membuat reviewnya di konten by the way, silahkan dilihat. Itu adalah anime yang menurut saya sangat keren lah, sangat indah di tahun ini teman-teman. Hanya berisi berapa episode ya? Pokoknya ada 3 season lah. 3 season, 3 zaman, tapi ada satu benang merahnya gitu, yaitu heliocentrisme. Pokoknya ramai teman-teman. Itu adalah anime yang sangat berkesan bagi saya di tahun ini gitu. Itu adalah anime yang bagi saya sangat filosofis, sangat puitis, dan sangat penuh dengan satir gitu ya. Silakan bisa dilihat reviewnya teman-teman. Yang bikin berkesan itu di anime itu bahwasanya kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan rasa penasaran gitu teman-teman. Dan ketika rasa penasaran itu dibungkam, ketika rasa penasaran itu ditiadakan, justru itu malah semakin menyala gitu. Justru manusia akan semakin tambah rasa penasarannya. Itu yang saya dapat dari anime Of the Movement of the Earth. Antara politik ataupun oknum-oknum agama gitu ya, saya harap tidak perlu menghambat ataupun tidak perlu mengekang, tidak perlu membungkam rasa penasaran manusia. Terus ada lagi, di tahun ini saya juga diajak oleh teman untuk menonton series ya di Netflix, yaitu yang berjudul Dark ya. Itu adalah series yang dirilis tahun 2020, tapi saya baru nonton di tahun ini teman-teman. Itu pun teman saya yang mengajaknya gitu, yang merekomendasikannya. Saya pun tonton dan itu seru teman-teman. Itu tentang perjalanan waktu. Silakan teman-teman tonton. Saya belum bikin reviewnya, tapi yang jelas film Dark ini, series Dark itu menceritakan tentang time travel intinya, dan yang memiliki cerita yang kompleks gitu. Tidak seperti film Back to the Future ataupun film Avengers gitu kan yang menjelajahi waktu, tapi di film Dark ini kita akan diberi cerita yang kompleks gitu, cerita yang pokoknya kita harus menonton 2 kali lah. Dan untungnya itu yang mendirectnya itu bukan Christopher Nolan teman-teman. Jadi film Dark ini sangat recommended ya. Walaupun di tahun 2025 ini saya kurang produktif ya, tapi saya merasa bangga teman-teman, karena di hari ulang tahun Purwakarta itu puisi saya diangkat gitu, dimusikalisasi oleh seorang teman. Jadi ketika hari ulang tahun kota kabupaten saya yaitu Purwakarta, lagu puisi saya itu dibawakan teman-teman ya. Terima kasih bagi teman-teman saya yang sudah merekomendasikan ya puisi itu, terutama bagi Kindi Musik ya, atau terutama bagi Mas Angga Awong yang telah mengaransemenkan puisi saya yang berjudul Di Purwakarta ya. Bisa dilihat teman-teman di YouTube Diskominfo Purwakarta ya. Saya pun sudah saya post di YouTube juga, ada di bagian postnya saya sudah men-share video dari Diskominfo Purwakarta yang dimana puisi saya itu dibawakan di acara besar, yakni acara hari ulang tahun Purwakarta. Itulah kebanggaan ya teman-teman ya. Bisa dikatakan kan hari ulang tahun Purwakarta itu kan Juli lah, beda beberapa hari dengan hari ulang tahun saya. Jadi itu bisa dikatakan adalah hadiah ulang tahun terbaik di tahun ini teman-teman.
Jadi begitulah teman-teman, bagi saya tahun 2025 ini saya sangat sedikit produktif ya, sangat sedikit membuat karyanya. Jadi ya semoga tahun depan bisa lebih berkarya lagi. Dan di tahun ini juga merupakan tahun terakhir saya untuk berada di usia 20-an teman-teman. Bye-bye usia 20-an. Oke lah teman-teman, tahun 2025 berakhir. Saya mohon maaf bila ada kesalahan selama saya berkonten ya. Saya hanya ingin berekspresi melalui YouTube, melalui tulisan, melalui apapun ya. Itu hanyalah sebagian dari ekspresi saya teman-teman. Jadi ya doakan saja teman-teman semoga kita sehat selalu, ditambahkan rezekinya, dan makin semangat lagi untuk berkontennya. See you next time teman-teman. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun depan sudah bukan 20-an lagi.